Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberi kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa sampai titik ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana semoga sholawat ini sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Kepada ibu dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi yang saya hormati, yaitu Ibu Hajah Dibibik Nabilatul Fauziah LCMA. Izinkan saya untuk tugas UTS hadis Tarbawi dengan membuat video tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Di dalam sejarah pra-Islam, wanita, perempuan sangat dikucilkan, bahkan sering mendapatkan diskriminasi, sering mendapatkan pelecehan seksual, dan semua hak-hak mereka dicabut, kecuali hak hidup. Bahkan ketika anak perempuan baru lahir, langsung dibunuh oleh keluarganya. Karena apa? Karena dulu wanita itu dianggap aib, dianggap cacat oleh keluarganya sendiri. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu, Islam datang, Islam hadir untuk mengubah pikiran mereka, untuk mengubah mindset mereka, bahwasannya perempuan itu penting bagi laki-laki dan juga harus dihormati dan dihargai. Maka dari itu, saya akan jelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih arti kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi atau memberi contoh dari pimpinan kepada para pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin juga harus bisa mempengaruhi, memberi contoh, serta memberikan bimbingan kepada apa yang telah dia pimpin, agar kedepannya bisa mencapai tujuan bersama. Jadi, berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan tadi, maka penting melihat bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Hadis ini banyak sekali disebutkan dalam kitab hadis. Contohnya di Kitabul Fitan karya Imam Al-Bukhari, di Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian di Sunan At-Tirmizi, kemudian dari Musnad At-Tabrani, dan yang terakhir di Sunan An-Nasa'i. Hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Utsman bin Al-Haythim, haddatsana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamul jamli ba'dama kittu an al-haqqi bi ashabil jamal fauqatila ma'ahum qala lamma baligha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal Farish qad maliku alaihim bintu Qisra qala lan yuflihu qaumun walau amrahum imra'atun, rawahu Bukhari. Yang mana arti dari hadis tersebut adalah dari Utsman bin Haythim telah menceritakan kepada kami Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah menceritakan kepada kami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dari itu menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Sesudah hampir bertemu dengan pasukan yang mengendari onta yang ketika itu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu an. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika aku menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apa itu Indonesia? Sungguhnya Nabi SAW bersabda, tidak akan sukses kaum yang menyertakan urusannya atau disebutkan menyertakan kepemimpinannya kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan membahas tentang rawi dan sanad hadis ini. Yang pertama ada perawi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya.
bahwasannya beliaulah penyambung wahyu dari Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, perawi yang kedua ada Nafi bin Harith As-Saqafi yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, beliau ini Abu Bakrah yang disebutkan di hadis tadi, yaitu Abu Bakrah adalah Nafi bin Harith As-Saqafi. Kemudian perawi yang ketiga ada Hasan bin Abi Hasan Yasar. Beliau ini seorang yang thiqah, banyak sekali muridnya. Kemudian yang keempat ada Auf bin Jamilah Al-Arabi. Nah, beliau ini seorang yang soduk. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima ada Utsman bin Umar Al-Haytham yang tadi pertama disebutkan, bin Haytham. Nah, beliau adalah perawi yang terakhir. Nah, beliau ini juga seorang yang soduk. Jadi kebenaran hadis ini bisa dikatakan hadis sahih, sahabat teman-teman. Kemudian ada sanad. Ada sanadnya itu yang pertama ada dari Utsman. Kan sanad itu dibalik ya, dari kalau misalnya perawi itu dari Rasul ke terakhir. Kalau misalnya sanad dari terakhir ke Rasul. Jadi ada Utsman yang pertama, yang tadi beliau ini seorang yang soduk. Kemudian ada Auf, beliau ini seorang yang soduk juga. Kemudian ada Hasan bin Abi Yasar, seorang yang thiqah. Kemudian ada Hasan. Kemudian ada Nafi, kemudian ada Nafi yang Abu Bakrah tadi. Kemudian ada Rasulullah SAW. Nah, untuk mukhorid dari hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini yang paling terakhir adalah Imam Bukhari. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit asbabul wurud dari sebabnya turun hadis ini. Hadis ini pertama kali disampaikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwasannya ada satu raja sukses, raja perempuan sukses di daerah Persia pada tahun 9 Masehi. Yang waktu itu raja tersebut diangkat karena raja yang sebelumnya, yaitu kakaknya, telah meninggal. Nah, dilanjutkan oleh adiknya dan diangkat, kemudian itu kerajaan itu sukses. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini. Nah, ketika di perang Jamal tadi yang disebutkan di hadis, di perang Badar, di perang Jamal, nah itu Rasulullah SAW menyebutkan lagi karena Aisyah radhiyallahu anha ingin memimpin perang tersebut. Begitu. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana pandangan ulama-ulama tentang hadis ini. Nah, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama yang kita boleh saja mengambil salah satu dari pendapat ini. Nah, pendapatnya ada dua. Saya bagi menjadi dua. Ada pendapat ulama klasik, yaitu ulama-ulama yang telah terdahulu, seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Nah, mayoritas dari mereka berargumen bahwasannya boleh saja perempuan memimpin, tapi dalam skup kecil, tidak dalam skup besar. Karena perempuan itu terbatas, sangat terbatas substansinya, terbatas dalam mengambil keputusan, terbatas dengan hawa nafsunya, dan lain sebagainya. Takutnya, yang ditakutkan ketika mereka telah memimpin dalam skup yang besar, mereka tidak dapat mengendalikan apa yang menjadi kelemahan dari dirinya. Maka dari itu, ulama-ulama ini mereka menjadikan bahwasannya boleh, tetapi hanya di skup yang kecil, tidak di skup yang besar. Dan karena wanita juga hawa nafsunya tinggi, dan kemudian kita ambil contoh dari kejadian yang wanita menjadi saksi. Nah, ketika pria menjadi saksi, boleh hanya satu orang. Adapun ketika wanita harus 2 orang. Mengapa? Karena wanita itu gampang bolak-balik hatinya. Jadi menurut saya itu sudah paling benar sih yang itu. Dan di Al-Quran pun disebutkan di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayah. Itu laki-laki adalah pemimpinnya para wanita. Nah, maka dari itu boleh wanita memimpin, tapi hanya di skup kecil. Perlu diingat, di skup kecil. Kemudian ada pendapat ulama yang kedua, yaitu pendapat ulama kontemporer, yaitu ulama yang sekarang-sekarang. Ada Ali Jumrah, Muhammad Abdul Wahab,
seorang mufti Mesir. Mufti adalah orang yang boleh memberi fatwa. Mufti Mesir mengatakan termasuk di antara ulama yang membolehkan wanita menjadi DPR, kepala negara, dan jabatan dan lain-lain. Namun ia berpendapat lagi setelah itu dengan Yusuf Kudrowi bahwasannya kedudukan imamah al-uzma yang membawahi seluruh umat manusia, umat Islam di dunia ini adalah harus dipegang oleh laki-laki. Seperti layaknya imam sholat. Imam sholat masa perempuan? Boleh perempuan, tetapi hanya boleh mengimami perempuan. Kalau laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan. Jadi ketika perempuan itu boleh mengimami di skup kecil seperti yang disebutkan di kontemporer di yang lawas tadi, yang lama tadi. Nah, kalau yang di kontemporer ini Muhammad Abdul Wahab juga menyebutkan, tetapi disanggah lagi kemudian. Nah, dari dua argumen yang telah oleh ulama tadi, kita harus menimbang lagi teks turunnya hadis ini. Bagaimana Nabi SAW menuturkan, bagaimana latar belakang turunnya hadis ini. Karena yang menjadi titik poin kebolehan dan ketidakbolehan hadis kepemimpinan wanita ini berangkat dari hadis itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam asbab urut, sebab turunnya hadis ini, Rasulullah SAW itu tidak mutlak, tidak secara langsung blek nggak boleh. Nah, tetapi Rasulullah SAW hanya memberikan kecaman dalam hadis tersebut kepada pemimpin wanita, karena pemimpin wanita itu kurang kekuatan, kurang power, baik secara internal, kualitas dirinya, kredibilitas dirinya, maupun secara eksternal dari perspektif khalayak terhadapnya. Jadi perspektif orang ke pemimpin perempuan itu kurang, karena ya tadi perempuan itu masih bolak-balik hatinya, masih kadang kalah sama hawa nafsu. Akan tetapi jika kita lihat historis, jika kita lihat dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ada dalam Quran kisah kepemimpinan wanita. Satu kisah kepemimpinan wanita, yaitu ketika dalam surat An-Naml ayat 27 sampai ayat 33. Nah, di situ disebutkan bagaimana kepemimpinan Ratu Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihissalam iri kepada Ratu Bilqis, yang kemudian Nabi Sulaiman akhirnya diberikan wahyu agar bisa melebihi dari Ratu Bilqis tersebut. Nah, dari situ kan ketika Nabi Sulaiman sudah bisa mengambil hatinya Ratu Bilqis, tidak disebutkan di situ Ratu Bilqis itu apakah sukses atau tidak memimpin kerajaannya. Tidak ada indikasi yang cukup untuk menjelaskan bahwasannya Ratu Bilqis itu telah sukses dalam memimpin kerajaannya. Kemudian ada lagi di zaman sahabat, ketika itu ada Aisyah radhiyallahu an, yaitu Ummul Mukminin. Kemudian ada Tolha dan Zubair yang memimpin perang melawan kubu Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal tahun 656 Masehi. Meskipun akhirnya Aisyah ditangkap tapi tidak dicederai. Nah, bahwasannya itu menjadikan bahwasannya perempuan itu tidak pantas menjadi pemimpin. Tetapi yang saya sebutkan tadi, kembali lagi, ini tidak mutlak. Akan tetapi opini saya, jika ada laki-laki yang bisa memimpin, kenapa tidak laki-laki? Kenapa harus perempuan? Di dalam hadis tersebut juga tidak disebutkan ketidaksuksesannya seperti apa gitu, yang negara dipimpin oleh wanita itu tidak disebutkan. Karena logikanya jelas bahwa soalnya pemimpin itu berwibawa dan dihargai, dihormati. Tapi jika perempuan memimpin, bisa saja perempuan itu tidak dihargai, karena laki-laki itu merasa dirinya itu lebih bisa memimpin. Jadi takutnya nanti perempuan itu tergeser, ataupun perempuan itu malah kayak kurang dihargai gitu sama rakyatnya. Nah, itu menyebabkan perempuan itu dikecam untuk tidak menjadi pemimpin. Selanjutnya di pembahasan terakhir ada nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang berkepemimpinan dan berpengalaman. Perempuan jika memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memimpin, maka boleh untuk
memimpin, tapi hanya di skup kecil, tidak di skup besar. Kemudian yang ketiga ada perempuan harusnya mencari pemimpin di dalam keluarga itu laki-laki. Maka dari itu laki-laki harus bisa memimpin, harus bisa memimpin dirinya sendiri minimal, kemudian bisa memimpin keluarga. Mungkin dirasa cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah datang dari diri saya pribadi dan syaitan yang terkutuk. Akhirul kalam, akhirut da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.